Cerita ini berawal ketika aku masih bayi. Aku tinggal di istana yang sangat megah. Dan ibuku adalah seorang pelayan biasa. Dan yang kuingat hanyalah tertawa bersama ibuku. Sampai suatu malam tawa itu sirna. Aku mulai bermimpi yang menyeramkan. Hari demi hari, walau malam pun berganti, mimpi tiada henti. Ibuku tidak tahu harus berbuat apa. Karena ibuku lelah menghadapiku yang selalu menangis. Aku menangis karena ibuku tidak bisa melihat apa yang aku lihat. Ibuku pun sedih melihat aku tidak bisa tidur selama berhari-hari. Namun suatu malam, aku pun tertidur ketika mendengar nyanyian dari ibuku. Nyanyian itu membuat aku tidur sangat lelap. Dan aku tidak takut lagi dengan hal-hal yang menyeramkan dari mimpiku. Tapi saat aku bangun, ibuku berubah. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang kuingat hanyalah ibuku berjalan dengan memegang sebilah pisau. Melihat itu, aku pun langsung tidur. Dan ketika aku bangun, aku hanya mendengar suara teriakan dan suara tembakan. Dan aku menyadari satu hal, ibuku sedang diincar oleh seseorang. Kami pun bersembunyi di ruangan yang gelap dan sepi seperti ini. Ibuku pun tidak pernah bernyanyi lagi, dan yang kudengar hanyalah suara batuk dari ibuku. Malam pun berlalu. Ketika aku bangun, aku sadar bahwa ibuku tidak ada lagi di sisiku. Setiap kali aku tertidur, entah dari mana datang makanan dan minuman di dekatku. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku memakan dan meminum semua ini. Seolah-olah ada yang menyiapi semua itu untukku. Waktu pun berlalu, aku pun mulai tumbuh. Hari-hari seolah seperti biasa terjadi. Aku hanya perlu tidur dan kebutuhanku terpenuhi. Ketika aku sudah mulai dewasa, aku pun memutuskan untuk menunggu dan melihat apa dan siapa yang datang untuk memenuhi kebutuhanku. Namun setelah lama aku tunggu, tidak ada satupun yang datang. Aku pun mendengar suara nyanyian, seakan-akan menyuruhku untuk tidur. Siapa di sana? Tanpa pikir panjang, aku pun pergi ke sumber suara itu. Kamu di mana? Aku telah berkeliling ke seluruh ruangan di rumah ini. Dan aku pun mulai mendekati sumber suara itu.
pun mulai melewati pintu-pintu yang tidak pernah aku kenali. Dan saat aku tiba di sumber suara itu, aku melihat sosok anak kecil perempuan. Anak itu pun saat aku temuin, dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengulurkan tangannya, dan aku pun memegang tangannya dan mengajaknya ke tempat tidurku. Karena aku pikir kalau dia tidur di tempat tidurku, kami akan mendapatkan makanan. Karena aku melihat dia kelaparan. Namun saat jalan mendekati kamarku, aku merasakan genggaman tangannya berubah perlahan-lahan. Saat itu aku sangat takut dan tidak berani melihat ke arah sebelahku. Dan ketika sudah mulai mendekati kamarku, aku pun mendengar gadis kecil itu bernyanyi lagu yang sering dinyanyikan ibuku. Dan tanpa ragu-ragu, aku pun langsung menoleh ke sebelah kiriku, dan aku melihat sosok yang sering muncul di dalam mimpiku. Aku pun berlari ke dalam ruangan kamarku, dan aku mengunci pintu kamarku. Dan aku mendengar kembali nyanyian itu tepat di belakangku. Karena rasa takut, aku pun memutuskan untuk pergi dari ruangan itu. Meskipun aku melihat sosok bayangan seseorang yang sedang berdiri di belakangku. Dan kemudian aku pun memutuskan untuk berjalan. Dan aku pun mulai berlari hingga aku menemukan ruangan yang menurutku cukup aman. Namun sepertinya aku salah, karena yang berada di dalam ruangan itu adalah sosok perempuan. Dan dia memegang 9 pisau. Aku pun mulai merebut pisau dari pelayan. Kemudian aku mencoba untuk berlari sejauh mungkin untuk menyelamatkan diriku. Aku bertemu sosok perempuan yang menyeramkan. Aku pun mulai merasa lelah karena kakiku terus melangkah. Namun ketika aku mulai berlari, aku menemukan pintu yang sangat besar dan jalan yang seolah-olah menuntunku untuk keluar. Dan benar saja, ternyata pintu itu menuju ke arah keluar. Aku pun berhasil keluar dari istana yang menyeramkan itu. Aku pun mulai berlari ke hutan yang sangat gelap. Dan aku merasa ada yang mengikutiku di hutan yang sepi. Lalu keesokan harinya aku menyadari sesuatu, bahwa sosok perempuan yang menyeramkan itu
seolah-olah menuntunku untuk keluar dari istana itu. Aku pun bertekad suatu saat nanti aku akan kembali ke istana itu untuk mengungkap siapa wanita itu.